Ya, jadi sebelum kita UTS dulu dan 2 minggu lalu, kemudian ada kuis minggu lalu, kita sudah membicarakan turunan ya, turunan atau derivatif ya. Ya, jadi kita menggunakan definisi turunan seperti ini, ya limit H menuju 0, fx plus H minus fx per H. Asalkan limit ini ada, maka turunan dari f pada x itu dikatakan ada. Oke. Uh, Kemudian kita sudah belajar bagaimana menghitung turunan pada fungsi yang misalnya terpotong-potong sepertinya atau piecewise seperti ini. Jadi kalau misalnya x-nya lebih kecil sama dengan 1, nilai fungsinya x kuadrat dan x lebih besar 1, 2x minus 1. Misalnya seperti ini. Iya, dan beberapa ini kemudian ya, di sini ada beberapa teorema turunan. Sebelum kita lihat dulu sekilas. Oke, ya langsung. Oke. Nah, pada saat kita membicarakan turunan, ada beberapa teorema yang bisa kita gunakan, dan ini bisa kita hitung dari atau menggunakan definisi ya, bisa kita cari menggunakan definisi. Jadi misalnya yang pertama, jika suatu fungsi f fx sama dengan c, maka keturunan dari dengan c adalah suatu sebarang konstanta, maka f aksen x itu sama dengan 0 turunan pada fungsi f pada x, kalau fungsinya konstan adalah 0. Kemudian juga suatu fungsi fx itu sama dengan x, maka turunan pada x atau f aksen x itu sama dengan 1 untuk semua bilangan real x. Nah, apabila kita memiliki suatu fungsi yang f dan g yang terdiferensialkan, artinya memiliki turunan pada x, maka kita bisa menghitung f plus g misalnya, dan kalau kita memiliki suatu konstanta alfa, suatu bilangan real, maka kita bisa hitung juga turunan alfa kali f gitu ya. Jadi yang pertama 16 mengatakan bahwa turunan dari penjumlahan dua fungsi f dan g adalah penjumlahan dari masing-masing turunan fungsi tersebut. Jadi fungsi f tambah fungsi g kalau kita diturunkan sama dengan penjumlahan dari f turunan dari fungsi f pada x atau f aksen x plus turunan fungsi g pada x atau g aksen x. Ya. Kemudian kalau dikalikan suatu konstanta alfa dengan alfa adalah suatu bilangan real yang terdefinisikan, ya artinya tidak seper 0 gitu ya, 1 dibagi 0 gitu ya, asalkan tidak seperti itu, jadi bisa kita kalikan turunan dari perkalian suatu bilangan real alfa dengan f itu sama dengan alfa kali turunan dari fungsi tersebut. Kemudian jika f dan g terdiferensialkan, kita juga bisa hitung perkalian dari turunan dari perkalian fungsi, jadi f kali g kalau kita turunkan akan menjadi seperti ini, f G aksen plus G kali F aksen. Nah, ini kita sudah mengenal ini ya, mungkin dalam kita nyatakan sebagai rumus-rumus dalam hitung turunan, ya U kali V aksen gitu, U aksen kali V plus U kali V aksen kan gitu ya. Jadi turunan. Jadi itu sudah kita kenal juga dalam rumusnya, tapi kita tidak akan lebih dalam lagi karena ini skopnya perlu waktu lebih lama ya. Kemudian turunan dari suatu fungsi G, asalkan Gx tidak sama dengan 0, jadi seper G diturunkan sama dengan minus G aksen X per Gx dikuadratkan. Jadi ini sebenarnya sama dengan mencari turunan ini ya, pada kasus 20 ya. F per G dengan Fx-nya sama dengan 1. Akan menjadi ini. Jadi kalau Fx sama dengan 1 kan otomatis Fx-nya sama dengan 0 akan menjadi ini. Sisa ini 1 kali G aksen. Ini. Kasus khusus dari 20 ya. Jadi persamaan 19 merupakan kasus di 20.
plus dari 20 saat saat F sama dengan 1. Oke. Ya, kemudian ini juga bisa kita hitung F dikurangi G aksen karena kita bisa menjadikan penjumlahan ya F plus G tadi dengan G-nya minus apa namanya F plus minus GX kan gitu ya. Jadi sama saja. Jadi ini tinggal berubah tanda dari plus menjadi minus. Turunan dari fungsi yang penting lainnya adalah X pangkat N ya, yang ini bisa terus diturunkan asalkan ini masih tersedia N. Ya, N-nya masih bisa kita ini. Oke, untuk setiap bilangan bulat N yaitu P aksen X sama dengan N kali X pangkat N minus 1. Jadi N kali X pangkat N. Ini yang paling sering kita gunakan biasanya ya. Bentuk kuadrat, fungsi pangkat 3, dan lain-lain ya. Atau kubik istilahnya ya. Oke, nah kita lihat beberapa contoh misalnya ini. Fx sama dengan 6x kuadrat minus 1 per x plus x pangkat 4 plus 5x plus 1. Oke, kalau kita menggunakan definisi ini akan panjang prosesnya, limit h menuju 0, dari ini ditambahkan h, fx sama h, ini masing-masing suku ini apa 6x kuadrat plus 1 per ini ditambahkan h dikurangi fx. Kalau kita rasionalkan panjang dan cenderung agak lama dan bisa jadi salah. Ya, karena kita sudah tahu dari sifat dari ini, dari turunannya. Meskipun kita tidak menggunakan definisi, jadi ini akan jauh lebih mudah ya. Ini seperti ini G aksen ini. Oke, rasio jadi turunan ini 6x kuadrat adalah 12x kalikan ini gx ini fx gx gitu, atau fx kita bisa anggap sebagai rasio dari dua fungsi ya, bisa kita namakan bukan fx misalnya gx, katakanlah ini yang rasionya yang di bawahnya kita namakan hx gitu ya. Jadi g, h atau apapun simbol, jadi di sini hanya simbolnya dummy ya. Kalau F dan G ini bisa diganti G dan H, A dan apa namanya GH, atau K dan H, atau terserah ya. Hanya disesuaikan simbolnya saja. Jadi seperti ini X pangkat 4 kemudian plus 5x plus 1 kali 12x dikurangi turunan dari ini 4x pangkat 3 plus 5. Jadi pada kasus seperti ini tidak usah dihitung per definisi lagi turunan yang pertama, turunan yang kedua. Kita cukup gunakan apa yang sudah kita pelajari tadi dalam teorema yang sebelumnya seperti ini ya. Ini yang paling sering tadi saya katakan digunakan. Dan ini mungkin ya sifat-sifat ini. Kalau kalikan konstan, tinggal dikeluarkan dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini. Ini tinggal dikuadratkan yang di penyebutnya x pangkat 4 plus 5x plus 1 dikuadratkan seperti ini. Oke, jadi itu contoh. Baik, apakah ada pertanyaan untuk contoh ini? Kalau ada silakan sampaikan di chat ya. Oke. Untuk sejauh ini belum, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya akan lanjutkan kalau begitu. Jadi, nah kalau tadi kita menghitung turunan ya sampai uh, turunan pertama pada contoh-contoh yang sudah kita bahas, kita bisa menentukan turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, biasanya nyatakan seperti ini. F aksen turunan pertama, 2 seperti ini, turunan kedua, turunan ketiga ini. Nah, notasi ini akan hanya efektif untuk 3 ini ya. Kalau kita menggunakan tanda apa namanya, tanda seperti tanda centang, bukan tanda centang, tanda ini ya, tanda aksen gitu ya, tanda aksen seperti ini. Untuk notasi yang lebih tinggi dari 3 gunakan ini F4. Jadi turunan keempat F pangkat dalam kurung 4 gitu. Turunan keempat artinya turunan kelima dan seterusnya. Nah, notasi lain yang lebih mudah itu adalah notasi Leibniznya. Jadi kita nyatakan sebagai derivatif Y dari derivatif X, dy dx, dy dz, atau dy dz, dy dt, dy dz, dan seterusnya. D itu menyatakan derivatif Y terhadap T. Lalu apakah huruf X yang Z itu dinyatakan sebagai elemen dari domain Y gitu ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Jadi
akan lebih ini jauh lebih mudah dan lebih intuitif untuk kita lihat. Jadi contohnya adalah misalnya suatu fungsi y(x) seperti ini sama dengan x pangkat 3. Jadi biasanya kan tulis begini ya, secara y sama dengan fx ya. Jadi lengkapnya boleh tulis y dalam kurung x seperti ini dy dx. Nah, lazimnya ini nggak ditulis kurungnya, dianggap sebagai fungsi x di bawah dy dx sama dengan f aksen. Kalau ini fx kita tulis x pangkat 3, ini sama artinya dengan f aksen. Kalau y sama dengan gx sama dengan x pangkat 3, berarti dy dx adalah 3x kuadrat. Ini ada beberapa rumus turunan dalam notasi Leibniz seperti ini. Jadi yang pertama misalnya ddf. Jadi sama dengan tadi f plus g aksen ya. ddx fx plus gx sama dengan ddx fx plus ddx dx. Kemudian ddx alpha fx sama dengan alpha kali ddx fx. Jadi sama persis dengan notasi sebelumnya dengan yang ini ya. Hanya saja bedanya di sini kita menggunakan notasi Leibniz, menggunakan kata derivatif, dan ini lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel dan pada beberapa kasus lebih mudah bagi kita untuk mengenali turunan terhadap apa gitu ya. Nah, ini misalnya ddx seperti gx sama dengan ini. ddx gx persis seperti yang tadi. Cuma ada derivatif terhadap x, terhadap y, terhadap z, apapun itu variabel. Oke. Jadi tinggal tambahkan ddx, jadi pengganti g aksen ddx gx, f aksen ddx ini. Jadi pada dasarnya f aksen x itu sama dengan kalau kita ini dfx dx kan gitu ya, f aksen dan g aksen juga sama, g aksen x d gx dx gitu ya. Jadi nah, kalau kita gunakan tadi seperti itu. Ya kalau misalnya ini, jadi kita hitunglah dy dx ini ya. Sama seperti tadi hitungannya dy dx ya, tinggal diganti menjadi turunan terhadap pembilang dulu, misalnya ini 5x plus 2 kali d dx 3x minus 1 dikurangi turunan kalikan ini kali turunan dari 5x plus 2 dan begitu pula dengan prosesnya ini. Jadi yang di bawah penyebutnya dikuadratkan. Ya, 5x plus 2 kali 3 dan seterusnya seperti ini. 11 per 5x plus 2 dikuadratkan. Oke. Jadi saya rasa tidak masalah hanya notasi ini. Tapi nanti kita lihat benefit atau kegunaannya di mana. Ya. Akan terlihat di situ bahwa nanti dengan adanya notasi tambahan ini, kita akan melihat konotasi yang lebih konotasi bisa mencoret gitu ya. Nah, pada notasi Leibniz ini menyatakan turunan kedua ya, y terhadap x, ini turunan ketiga y terhadap x. Untuk turunannya lebih tinggi, notasi Leibniz seperti dny, dxn, d pangkat n y, dx pangkat n, teman d dx dn minus 1y, dx n minus 1. Jadi turunannya lebih kecil ya, daripada turunan yang sebelumnya gitu ya, dn minus 1. Nah, sekarang kalau y ada fungsi terdiferensialkan dari u, yakni y sama dengan fu, f dari u, dan u adalah fungsi terdiferensialkan dari x, yaitu u sama dengan gx, maka kita peroleh y sebagai komposisi dari x. Ya, jadi y sama dengan fu, nah u-nya sendiri sama dengan gx, jadi sama dengan f gx. Nah, ini f gx ini adalah komposisi fungsi, jadi sama dengan f komposisi g kan gitu ya, gx. Nah, sehingga kita bisa hitung dy dx sama dengan dy du kali du dx. Jadi di sini yang saya maksud tadi, kelebihan notasi ini kita mempunyai kesan bahwa ini seperti bisa kita coret sehingga ini ya, dy dx sama dengan dy du dx. Jadi kita bisa memisalkan y dalam u dulu, kemudian turunan u terhadap x,
Atau bisa kita kembangkan lagi, misalnya DU, DV, misalnya DVDT, misalnya DT, DX gitu. Jadi panjang kita bisa ini. Ini adalah kelebihan dari notasi Leibniz gitu ya. Jadi ada kesan seperti ini dan itu menguntungkan bagi kita. Sehingga lebih memudahkan gitu ya. Oke, seperti itu. Kita bisa lihat. Ya, misalkan ini Y sama dengan U minus 1 per U plus 1 dengan U-nya adalah X kuadrat. Ya. Kita bisa menghitung dy dx dengan terlebih dahulu menghitung dy du. Jadi dy du-nya kita hitung dulu. Jadi sebenarnya bentuk ini adalah X kuadrat minus 1 per X kuadrat plus 1 kan. Kita hitung dy dx, terlebih dahulu kita hitung itu uh, dy du, jadi U plus 1 kali ini turunan ya kali turunan ini 1 terhadap U 1 minus U minus 1 kali turunan ini 1 per U plus 1 kuadrat. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa hitung du dx, du terhadap x ya. Du dx, du dx karena ini x kuadrat jadi 2x. dy dx sekarang berapa? Jadi dy dx saya bisa hitung dy terhadap du terhadap dx. Gitu ya. Jadi ada kesan du-nya saling mencolok sehingga kita mulai dy dx. Nah ini kelebihan sekali lagi kelebihan dari notasi Leibniz sehingga kita menjadi tahu bahwa oh ini kira-kira seperti ini bisa kita misalkan sehingga ini kalau menggunakan apa yang tadi DU adalah 2 per U plus 1 X kuadrat, per 1 kuadrat kali DU DX 2X. Nah, karena di sini ada U dan X, kita sekarang kembalikan dalam X ya, U-nya sama X kuadrat sehingga menjadi 4X per U plus 1 kuadrat atau di sini akan menjadi, ini harusnya saya ganti jadi X kuadrat. Oke, X kuadrat. Jadi di sini menjadi X kuadrat. Oke, kemudian misalkan ini ya uh, sebagai latihan hitunglah ddx pada x sama dengan 0 untuk ini. Oke, oke coba kita hitung ini seperti apa. Jadi turunkan dulu terhadap u, kemudian u terhadap x kan gitu ya. Oke, saya pikir saya akan persingkat, saya akan bahas. Jadi misalnya kita menghitung turunan ddx. Jadi ddx ya saya akan mencoba menghitung ini saja. Contoh ya. ddx dx sama dengan apa DYDU. Saya tulis harusnya saya tulis seperti di bawah ya penyebut bilang penyebut tapi karena kesulitan ya mudah-mudahan kalian nggak masalah DUDX gitu ya DU per DX. Oke, nah DYDU, nah di sini kita lihat dulu Y karena kita bisa melakukan perhitungan ini nanti lebih Y sama dengan 1 per plus U kuadrat ya sama dengan kita bisa buat juga begini 1 plus U kuadrat pangkat minus 1 ya. D kuadrat pangkat minus 1. Oke. Sehingga kita bisa hitung DY, DU, turunan ini terhadap minus 1, turunan terhadap U apa? Jadi ini minus 1 plus U kuadrat
terhadap U ini dikurangi minus 1 dikurangi 1 minus 2 gitu kan, minus 2 kali turunan terhadap U kuadrat turunan yang di sini ya. Jadi seperti komposisi fungsi dari turunan ini berarti 2U gitu. Kemudian du dx ini sama dengan 2 ya, turunan terhadap x dari 2x plus 1. Sehingga kalau kita hitung ini akan menjadi apa? dy dx ini akan menjadi dy dx akan menjadi minus 1 plus u kuadrat pangkat minus 2 atau seper u plus 2 kuadrat kali 2u kali 2. Ini sama dengan 4u ya minus 4u per, saya buat ini aja 1 plus u kuadrat. Saya bawa lagi ke bawah ini dikuadratkan ya. Oke, ini mesti apa? Minus 4 kali 2x plus 1 per 1 plus 2x plus 1. Ini dikuadratkan. Kemudian ini dikuadratkan lagi. Gitu, ya. Ini dikuadratkan. Jadi cukup panjang. Kalau ini kita hitung dengan ini panjang. Jadi ya, kalau definisi ya misalnya. Atau menggunakan F per G. Gitu. Jadi ini akan lebih memudahkan kita. Ya. Ya, jika F adalah fungsi terdiferensialkan dari U dan U adalah fungsi terdiferensialkan dari X, maka kita bisa bentuk seperti ini ya. Nah, menurut peraturan rantai, kita bisa dfx, ddx dari fu sama dengan ddu dari fu kalau du dx ya. Misalnya ini ddx u pangkat n, jadi n kali u pangkat n minus 1 kali ddx dari u ya, u kurang. Kalau U itu satu fungsi. Jadi misalnya seperti ini, ddx dari x kuadrat minus 1 pangkat 10. Seperti apa? Jadi kalau kita hitung sekali lagi menggunakan definisi ini sangat panjang. Kenapa? Karena kita akan menghitung x kuadrat minus 1 pangkat 10 kan gitu. Kalau kita gunakan. Jadi kalau menggunakan definisi limit jadi A menuju 0, menuju 0, jadi fx plus bukan definisi, kita harus menghitung f x kuadrat minus 1 plus h pangkat 10 dulu, ya kan? Baru kemudian dikurangi f ini x kuadrat minus 1 pangkat 10. Ya, seperti ini barangkali dulu kita hitung. Nanti dibagi H kan gitu ya dua-duanya ini. Jadi kalau ya saya tidak bisa nulis dengan ini. Jadi ini dibagi H kan limitnya H menuju 0 ini panjang sekali kan gitu ya. Jadi kalau menggunakan aturan rantai ini sangat mudah. Aturan rantai kita mulai ini ddx x kuadrat minus 1 pangkat 10. Jadi turunan dari ini 10 kali turunkan dulu 10 kali x kuadrat minus 1 pangkat 9 ddx dari ini x kuadrat minus 1. Jadi 2x turunannya.
Oke, seperti itu. Kemudian, dengan aturan nanti kita bisa memperluas, sampai dengan banyak variabel, ya. Misalkan X bergantung pada S, kemudian S bergantung pada T, kita bisa bentuk seperti ini. Jadi, inilah kelebihan aturan nanti seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita bisa bentuk seperti ini, DDT akan kita lihat dari sini. Jadi apapun variabel jadi kita kesannya, ini sorry, saya hapus dulu ini, saya ulang. Ya, DY/DU, kemudian DU, DX, DX, DS di sini harusnya. DX, DS, DS, DT. Jadi di sini kita bisa semacam coret-coret-coret gitu ya. Sehingga kita melihat yang terakhir adalah DY, DT. Tapi jangan dicoret ininya nanti ya. Jadi kesannya seperti itu. Jadi ini yang membuat memudahkan kita. Jadi apapun variabel ini kita bisa ini apa namanya? Kita bisa perluas untuk sekian banyak variabel gitu ya. Eh, Ya, ada suatu teorema yang mengatakan jika G terdiferensialkan pada X dan F terdiferensialkan pada G, maka komposisi G, FOG terdiferensialkan pada X. Jadi FOG kan FGX, jadi F aksen GX, kemudian G aksen. Jadi seperti ini sebenarnya yang tadi ya, yang ini. Oke, mungkin kita coba satu ini. Silakan kalian coba dulu sebelum kita akhiri kuliah hari ini. Silakan dicoba dulu. Itulah dia dx pada x sama dengan 2 apabila ini. Bila ini. Oke, coba dulu. Oh ya, yang tadi pada saat x sama dengan 0, pertanyaan saya lupa. Jadi tinggal masukkan nanti x sama dengan 0, berarti 4 kali 2, 4 kali 2 kali 0, 0, berarti tambah 1, 1, berarti minus 4 per 1 ditambah 2 kali 0, 0 plus 1, 1, kuadratkan 1, 1, 2. Jadi 2 dikuadratkan 4, berarti minus 4 per 4 sama dengan minus 1. Jadi nilainya minus 1 pada saat x sama. Oke, ya kita coba ini satu aja. Saya harapkan partisipasi ya, untuk hanya saya bisa melihat aja ya. Jadi mungkin kalau sudah benar mungkin saya tidak komentar lagi, tapi kalau masih ada yang salah ya. Yang sebelumnya saya belum sempat lupa ya, kelewatan terus ya. Oke, silakan dicoba, apa namanya, coba dx pada x sama dengan 2 apabila itu y sama dengan s plus 3 kuadrat, s-nya akar t minus 3 dan t-nya x kuadrat. Hitung dx. Silahkan dicoba ya.
Iya, terima kasih kepada, yang berpartisipasi ya. Baiknya saya bahas karena ternyata ada beberapa ragam jawaban yang berbeda, ya. Baik, jadi kita menghitung dx ya dari soal seperti ini, X sama dengan 2 kan gitu ya, X sama dengan 2. Jadi kita bisa hitung apa dy terhadap S dulu, kemudian S terhadap T, dan T terhadap X gitu ya. Jadi begini, ya jadi jangan dicoret tadi pengertiannya, jangan dihilangkan, jangan jadi habis tadi ada yang saya melihat mengerjakan gitu ya. Oke, dy ds, ds dt, jadi maksudnya kesan dicoret itu jangan dicoret beneran maksudnya, kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ya, jadi dy dx gitu. Jadi kita turunannya berantai, gitu. Makanya disebut dengan aturan rantai atau chain rule. Jadi dy ds, ds dt, dt dx. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu dy ds, dy ds terhadap s plus 3 kuadrat. Jadi 2 kali s plus 3 pangkat 1. Masih dalam bentuk s di sini ya. Kemudian ds terhadap t, d derivatif t, d dt, t minus 3 pangkat setengah, atau sama dengan setengah kali t minus 3 pangkat minus setengah ya. Dt terhadap x, dt dx, 2x kan, jadi x kuadrat ya. Sekarang di dx tinggal digabungkan ketika dikalikan ya, di ds, ds dt, dt dx, 2x plus 3 setengah kali T minus 3 pangkat minus setengah 2x. Jadi ada masih unsur-unsur ini, nanti kita nyatakan semua dalam X. Jadi kalau terus kedua akar dari T minus 3 plus 3, X kuadrat, di T-nya dalam bentuk X. Kemudian masih dalam bentuk X, jadikan T-nya masih dalam bentuk T yang di sini jadi X. Jadi finalnya ini akar dari X kuadrat minus 3 plus 3 kali X kuadrat minus 3 pangkat minus setengah kali 2X. Nah, sekarang tinggal masukkan pada X sama dengan 2, masukkan pada 2 kuadrat dikurangi 3, akarnya adalah akar dari 1 plus 3, ini akar kuadrat minus 3, 4 dikurangi 3, 1, jadi akar dari 1, berapapun itu, 1 ya, 2 kali 2, 4, jadi 4 dikali 1 kali 4 sama dengan 16. Oke, jadi seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Karena saya lihat ada beberapa yang salah. Apakah ada yang tidak paham atau ada yang kurang jelas dengan apa yang kita lakukan pada topik aturan rantai ini? Silakan, karena saya lihat ada beberapa tadi yang sedikit miss, mungkin ada yang kurang jelas bagi yang melakukan ini atau hasilnya beda. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Ya. Silakan, silakan. Untuk penyelesaian soal turunan aturan rantai ini, apakah harus dilakukan secara detail ini atau boleh kita menggunakan cara yang waktu kayak SMA gitu loh, Pak? Kayak kita langsung turunin gitu aja, nggak pakai kayak DY per DX atau yang lain sebagainya kayak caranya ya, Bapak seperti ini. Iya, karena di sini poinnya bukan mencari jawaban tapi proses, jadi harus begini ya, ikuti prosesnya. Jadi dalam satu kasus nanti saya tidak jadi bisa aja kalian dapat hasil seperti ini, hasilnya langsung 16 atau sorry bukan langsung 16, mungkin langsungnya begini ya. Tapi saya tidak memerlukan ini ya. Yang saya perlukan di sini adalah prosesnya, paham nggak? Karena topiknya adalah tentang aturan rantai bagaimana konsep ini diterapkan gitu ya. Jadi bukan langsung turunannya nanti diturunkan langsung. Meskipun itu yang akan kita mulai, tapi saya mementingkan prosesnya bukan hasil akhir. Tentu saja hasil akhir dan proses yang nilai maksimal kalau itu bicara nilai. Tapi maksudnya di sini prosesnya ini paham nggak dengan seperti ini gitu. Ya, seperti itu ya. Oke. Baik, Jadi baik ikuti Pak, proses terima seperti ini. kasih. Ya, oke. Yang lain ada? Pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Baik, Natalia, ya. Oke, Pak, silakan Natalia. Ya, saya bertanya keluar dari soal, Pak. Tadi di slide Bapak yang nomor 28 itu terkait contoh soalnya. oke. Slide nomor 28. Yang ini. Iya, Pak. Oh ya, salah hitung ya, ya oke. Iya, Bukan Pak. Itu 200. 200X atau 20X ya, Pak ya? Lupa saya koreksi. Bukan 200, 20. Makasih ya. Iya, Itu aja? Pak. Ya, Iya, ya, Pak. saya Itu peringat. aja. Ya, ya, ya. Dulu sudah saya perbaiki, tapi ini mungkin file yang berbeda. Saya
ini lagi. Saya lupa ini. Oke, makasih ya Natali ya. Yang lain ada lagi? Baik, Pak. Sepertinya sudah ya. Baik. Saya pikir sudah. Oke, saya stop sharing. Saya pikir hari ini cukup sekian. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi kalian yang merayakannya. Ya. Oke, sampai bertemu lagi nanti setelah Galungan minggu depan ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Pak. Terima Sampai kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.